lebih mulia lagi. Kemudian difirmankan oleh Yang Maha Mulia, maka disambut hamba-hambanya, pastilah hamba itu akan kekal dan abadi kemuliaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kalimat yang mulia itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan apakah yang lebih baik? Kalau kita redaksinya kita ubah, kira-kira masih ada lagi kalimat yang lebih baik. Mimman da'a ila Allah, dari menyeru ke jalan Allah, wa amila salihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan saya adalah seorang orang muslim, seorang yang berserah diri. Kira-kira ada kalimat tersebut yang lebih mulia dari kalimat itu? Maka jawabannya tak ada lagi kalimat yang mulia, yaitu kalimat-kalimat yang mengajak ke jalan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka memang harus muncul satu kelompok pribadi-pribadi yang tangguh, bagaikan pasir yang terbentang. Di antara pasir-pasir tersebut ada biji yang terpendam tetapi harganya cukup mahal. Di sana ada butiran-butiran emas, barulah dapat dia diambil dengan cara para ahlinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak, bagaimana harga pasir itu bisa menjadi mahal. Maka Allah ajak agar pasir itu bisa berharga emas dengan kalimat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada segolongan di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang pertama, melandasi jiwa daripada pahlawan yang kita agung-agungkan hari ini. Dialah yang tampil untuk menjadi emas tersebut, sehingga harganya menjadi mahal karena berkat daripada kemuliaan ayat yang disanjung dan diamalkan. Dan yang kedua, ada orang-orang yang berjiwa baja, tangguh, di mana dia rela mengorbankan apa yang dia miliki, bahkan jiwa dan raganya sekalipun. Inilah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan setiap kelompok itu setiap zamannya pasti ada. Zaman dahulu seperti zaman Nabi Ibrahim, ada orang-orang yang hebat, pengikut-pengikut Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Musa, bahkan mereka dibaiat. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ketika kami ambil sumpahmu, kami angkatkan gunung Tursina ke pundakmu agar kamu benar-benar menjadi orang yang takwa. Maka zaman dahulu memang ada orang-orang yang hebat.
Kalau ada jiwanya yang lemah, tapi ada juga orang yang jiwanya kuat. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam juga, ketika Nabi Isa membutuhkan orang-orang yang hebat, maka Nabi Isa menawarkan dan menanyakan kepada kaumnya, kepada orang-orang Hawari. Dia berkata, dan dalam hal ini dinukilkan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saff, kalau tidak silap, wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ketika Isa bin Maryam berkata kepada orang-orang Hawari, man ansari ila Allah, siapa kira-kira yang bisa menolong saya untuk membela agama Allah ini? Maka orang-orang Hawari berani mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah itu, wahai Isa. Karena ada orang-orang yang berani, orang-orang yang jiwanya membaca, itulah kemudian Bani Israel, walaupun tidak semuanya, namun ada sebagian daripada mereka mendapat petunjuk. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ada yang beriman, walaupun sebagiannya juga ada yang melenceng. Mengapa? Karena ada perjuangan orang-orang yang hebat, kaum Hawari. Jadi memang agama itu harus diusahakan. Macam zaman sekarang musim durian umpamanya, ada badai-badai, ya, semuanya selera makan durian kecuali yang sudah tua-tua ini. Aku kena darah tinggi. Ada ini anak-anak muda senang juga makan durian, tapi selimut aja di rumah. Dapat nggak kira-kira? Nggak bakalan dapat. Tapi yang berani tadi, hujan-hujan biar badai, tidak dapat yang besar, yang kecil dapat. Begitulah perjuangan dari Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, ada Abu Bakar sehingga mendapat gelar As-Siddiq karena keberaniannya. Wa qala innani minal muslimin, dia meyakini, percaya, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang diberitakan Nabi dia terima tanpa ada ragu. Ada Umar, ada Ali, ada Utsman, ada Hamzah yang sampai dibelah perutnya oleh Hindun dan dicencang-cencang jantungnya, dikunyah-kunyah oleh musuhnya. Ada Khalid bin Walid, dia terjun ke medan perang sampai sekujur tubuhnya nampak bekas-bekas pedang, tetapi dia tak ada ajalnya di mata pedang. Akhirnya dia meninggal juga di atas pembaringan. Itulah takdir. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan perjuangan itu dikawal terus, tidak seperti pada waktu mendeklarasikan, waktu menyampaikan pertama, ya sudah berapi-api, tapi akhirnya melempem. Tidak demikian. Seperti Luqman umpamanya menyampaikan, wahai anakku, jangan mensyirikkan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Tapi tokoh yang lain, tokoh tauhid, ternyata
sampai hendak dia muhtadar, sampai sakaratul maut sudah mendekatinya, anak-anaknya dipanggil. Anak-anakku kesini semuanya. Apa yang mau ditanya kepada anak-anaknya? Apa mau nanya berapa hektar sawah yang ditinggal, kerbau 100 ekor di letaknya di sana? Tidak. Siapa ini orangnya? Yakub. Idh hadara Yakub al-maut. Ketika Yakub sudah hendak sakaratul maut. Idh qala li bani, dia berkata pada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kamu sembah setelah aku ini? Dia mau dengar seperti apa keyakinannya, seperti apa ketaatannya, pegangannya, sebelum dia menghembuskan nafasnya. Barulah anak-anaknya menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa nahnu lahu muslimun." Ayah, tenang saja ayah. Kami menyembah Tuhanmu juga. Kami menyembah Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Semuanya kami ini berserah diri. Masya Allah. Barulah Yakub alaihissalam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka kalimat itu dijaga sejak zaman dahulu kala sampai kepada Nabi kita, dari Nabi kita kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, terus menerus sampai kemari, dan sampailah kepada pahlawan kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa yang mendasari daripada beliau ini? Yang ketiga adalah kekhawatiran. Khawatir dia, sangat mendalam kekhawatirannya. Maka dia ingin membantu umat ini. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Sebenarnya kalian itu sudah di tepi jurang api neraka, maka dia selamatkan kamu daripadanya. Dia ingin menjadi kaki tangan Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan orang-orang daripada api neraka, daripada tepian api neraka. Karena ketika itu memang sudah Islam, tapi amalannya masih menyimpang. Maka Nabi kita, tokoh kita, yaitu Ahmad Dahlan, dia bertekad ingin menyampaikan apa yang disampaikan Muhammad, saya akan menyampaikannya. Itulah namanya Muhammad, kemudian di depannya ada ya dengan hak dinisbatkan. Maka apa yang disampaikan oleh Muhammad itulah yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka orang-orang yang mengikuti ajakan tersebut disebutlah sebagai Muhammadiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, keadaan pada saat itu sampai dikasih nama, ada namanya TBC. Kalau kita TBC itu kan apa itu? Batu menular, ya. Tapi istilah itu dulu sangat santer itu. Kalau sekarang disebut sangat viral. Itu apa itu namanya? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah itu yang berkembang, kemaksiatan merajalela. Khamar di mana-mana, maisir di mana-mana, azlam di mana-mana, ansab di mana-mana. Itulah yang menggerakkan hati tokoh kita. Khamar tahu itu ibu, khamar tahu.
Apa itu kamar? Hah? Apa namanya? Kamar, saya mau dengar juga apa itu kamar. Nah, ini kadang-kadang kan. Jadi kalau kita mau tahu kamar itu, buka Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan maisir. Ya Muhammad, apa itu khamar? Apa itu maisir? Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu dia. Khamar itu bukan Tuhan. Jadi khamar ada manfaatnya, ada mudaratnya. Nah, wa manafi'u linnas, ada manfaatnya, bermanfaat. Jadi jangan pikir orang yang minum khamar itu tak ada manfaat. Oh, enak sekali itu, nyaman dia minumnya. Nah, ya. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau ada yang kita konsumsi lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, khamar itu Pak. Nah, ini umpamanya ini ada kopi nih. Nah, ini ada kopi. Enak saja kita minum. Kopi ini enak kita minum. Masih halal. Halal. Tiba-tiba tahu-tahu ada ahli kopi. Di dalam kopi beracun. Lebih besar mudaratnya dari manfaatnya. Udah jadi haram kopinya. Nah, itu dia. Nah, ini tadi Pak Ketua menyampaikan rokok jadi haram. Saya pun juga jadi heran ini. Kok rokok haram di mana-mana menjual? Padahal pemasukan untuk negara. Nah, kenapa? Kalau sudah ada pengumuman haram rokok yang dituduh Ustaz Alamsa, Ketua MPD. Nah, ini Ustaz Alamsa ini, ya Allah, berani-beraninya saja. Rokok ini selalu ceramahnya, rokok. Keluarlah nas-nas baru, dalil nakli yang baru keluar. Apa Ustaz Alamsa ini? Sedangkan Tengku Zaidin, Tengku Zaidin itu lintingan rokoknya itu sebesar jempol kaki. Nah, ini kalau yang di WA ini di dalam grup ini, padahal nggak sampai sebesar jempol kaki. Karena pernah juga saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak dia merokok itu paling sebesar apa ini? Jempol tangan. Waktu saya memikir-mikir Pak Aswed Barat itu merokok, dia memang betul sebesar jempol tangan. Kalau kurang nasnya itu disampaikan lagi, kalau tajri lubis kurang apa? Merokok juga dia. Jadi menjadi hambarlah ceramah Pak Ustaz Alamsa ini di dalam grup, ya kan? Jadi rupanya dicari tahu mengapa rokok itu dari halal menjadi haram. Haram ini bayang-bayang nih, baru maksudnya apa ini, sama-sama dari haram menjadi haram. Mengapa? Rupanya setelah diteliti para ahli, lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi kembali ke sana, yang namanya fikih itu kan dinamis dia. Dinamis. Kalau dulu halal, Ustaz Zaidin merokok. Kalau dulu Ustaz Tengku Tajri Lubis merokok, ya waktu itu belum ada penelitiannya. Ya kan? Kalau sudah ada penelitiannya, ya sami'na wa ata'na saja. Insya Allah, apalagi sekarang sudah ada pemberitahuan dari kepala daerah kita, tentu itu didukung karena
menurut para ahli lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Begitupun juga maisir, karena kalau khamar itu dikonsumsi, kalau maisir dimainkan, itu aja bedanya. Nah, kemudian azlam, ini perlu kita jelaskan apa itu azlam. Azlam ini apa ini? Mengundi dengan anak panah. Hampir sedikit lagi, ini penting nih. Inilah orang-orang Muhammadiyah itu mempunyai akidah yang kuat. Jadi kalau mau berdagang atau mau berburu, pergi dulu ke Ka'bah untuk diundi dengan anak panah. Dibuat lingkaran, kalau kena di lingkaran itu berarti semangat, itu ada rezeki. Tapi kalau kena di luar, aduh, kayak orang sudah, kalau bahasa entar mau komo jadi lebat buru ya dia baliknya rumah, dengan rumah marufah baliknya rumah, udah. Alhamdulillah di sini tidak ada. Tapi cara lain saya ragukan itu, seakan-akan seperti azlam. Ada satu ketika saya pergi ke undangan perkawinan, sudah berkumpul amarihin, lalu terus itu masyarakat dan pimpinan. Datanglah apa ini namanya, ini yang punya rumah, sudah ada sebuah nampan. Dari nampan itu sudah ada di situ air disediakan, ada piring, kemudian ada beras kuning, lalu kemudian ada apa namanya itu satu pisau, lalu kemudian ada limau di situ, ada limau. Ini udah semua orang ini melihat apa yang bakal dikerjakan Pak Imam ini ya. Jadi rupanya Pak Imam ini memotong limau. Sebelum dipotong itu entah apa. Berakhir saya tanya sama Pak Imam, apa yang Bapak baca itu? Dia juga nggak bisa menjelaskan. Nah ini, apa yang dibaca waktu dia memotong limau itu? Habis ditaruh ke hatinya, ke jidatnya. Apa ini gunanya? Tak ada jawaban sampai sekarang. Udah, setelah dipotong kepala limau itu, ternyata kepala limau itu terbalik ke bawah. Dipotong lagi sekali, terbalik lagi. Suasana hening. Wah, ada yang geleng kepala. Jadi semuanya hening. Ada di pojok-pojok sana, agak nyeloteh sedikit. Ayo, agak susah juga mana ambil sabun dulu. Susah ini, kalau masa depan ini susah. Jadi udah beramal masa depan anak itu. Sempat didengarnya, bagaimana perasaannya? Pengantin tadi ya. Kalau orang-orang Muhammadiyah tak terima itu, dalam surat Luqman ayat terakhir, wallahu indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Nah ini orang Muhammadiyah ini pegangannya. Allah yang mengetahui hari kiamat, kapan waktunya. Jadi ada yang bilang 2027, jangan percaya, yakinlah dengan ayat ini. Apa yang tahu kapan turunnya hujan? Itu kuasa Allah, turun hujan tadi pagi. Nah, kemudian Allah tahu apa yang bakal terjadi besok, dan kita tidak tahu, dan juga kita tidak tahu, seseorang tidak tahu di bumi mana dia bakal mati. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Taala, maka itulah niat dan tekad daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, dari perjuangan beliau
Muhammadiyah ini sudah sampai pada kita, dan khususan di hadhihi jaziratis Simulu. Bagus, luar biasa. Apa yang sudah disampaikan oleh ketua tadi masih banyak yang belum disampaikan. Amal usaha Muhammadiyah luar biasa. Oleh karena itu, ini perlu kita jaga, dan yang kita percayakan sekarang kepada pengurus-pengurus kita. Namun kita tidak boleh merasa cukup dengan perjuangan kita hari ini, karena kita ingin keadaan sekarang. Mungkin kita fokus dengan pendidikan, tapi dakwah sudah semakin berkurang. Akhirnya Muhammadiyah itu kalau di luar sudah tidak begitu terdengar gaung dakwahnya. Beberapa hari yang lalu beredar di WA. Ini perlu saya sampaikan sedikit. Seorang tokoh Muhammadiyah, Adi Saleh, ada di sini kan, menyampaikan ada niatnya untuk melakukan survei, angket. Bagaimana teman-teman di grup ini, tolong berikan pendapatnya tentang kemajuan syariat Islam di Simelu. Langsung saja yang ada di grup, Muhammadiyah itu aliran sesat. Sudah ada 10 tahun bahkan ulama-ulamanya, dai-dai dari Muhammadiyah itu tidak diundang. Oh begitu ya, berarti termasuk saya satu orang dari satu masjid sudah 10 tahun lebih nggak juga diundang. Ini apa? Karena gara-gara Muhammadiyah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bukan melawan tetapi untuk meluruskan. Kalau di Muhammadiyah pusat sudah ada corongnya tarjih Muhammadiyah disampaikan oleh ulama-ulama yang di pusat. Tapi mungkin ini bukan juga masukan atau hanya sekedar apa ini namanya? Hanya sekedar semangat. Tidak pun belum bisa kita bangun ya ranting-ranting kita, tapi mungkin majelis-majelis taklim di setiap kabupaten, setiap kecamatan itu sudah waktunya kita adakan. 1 bulan 1 kali setiap kecamatan sudah waktunya kita adakan untuk menyeimbangkan bagaimana berita-berita yang menyebutkan Muhammadiyah di dalam hal berakidah terhadap sunnah.